para sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada ya. Yang pasti segala sesuatu itu kita tidak lupa rasa syukur, rasa mensyukuri atas nikmat, terutama nikmat lahir batin, jiwa dan raga, jasmani dan rohani. Di sini sahabat-sahabat, ketika kalian sudah melihat mungkin tayangan Cik Raden ya, sudah melihatnya, di mana Cik Raden boleh dikatakan di situ ada baku hantam dengan Mat Loreng. Di mana Mat Loreng ini benar-benar sangat luar biasa, yang membuat saya bertanya-tanya kenapa dia bisa rekrut yang namanya perempuan itu. Memang ya, perempuan ini racun. Sempat-sempatnya bisanya saya lengah, dia ambil madu saya. Disitulah dia mungkin kerjasama ya, kerjasama dengan tujuan yang mungkin ada misi yang buat saya curiga lagi. Saya pun belum kenal tahu persis ya siapa, tapi yang jelas mau saya siksa dulu itu perempuan ya, mau saya gantung, mau saya ikat dulu biar ketahuan dia mau cerita nanti apa maksudnya ketika dia benar-benar bersekutu, bahasanya bekerja sama ya sama si Mat Loreng Prabu itu. Yang pasti sahabat, alhamdulillah ya, ketika saya, mungkin kalian sudah lihat betapa keilmuan lawan tanding Cik Raden lah ya, Mat Loreng ini ya, termasuk boleh katakan kalau secara dalam pembicaraan Cik Raden sampaikan memang betul bukan orang sembarangan, karena Cik Raden itu dihantam sama Mat Loreng itu dengan kerasa bener, nyesek ya. Untung aja pembuluh darah Cik Raden itu nggak pecah. Itu cakaran, seperti cakaran macan sahabat ya, sangat luar biasa. Tapi saya alhamdulillah sahabat ya, mungkin karena Allah masih ngelindungi, pertolongan yang pasti. Di situ saya langsung istirahat sama kameramen, karena dia nggak pernah tinggal namanya madu ya. Saya minum madu, nah jadi minum madu, badan saya pulih lagi, stamina. Nah, sini memang curiga karena pernah mereka waktu itu saya pergoki di tempat peristirahatan mereka di gubuk ini ya. Ketika mereka melakukan minum madu Cik Raden dari perempuan itu untuk Prabu. Memang luar biasa tipu daya kelicikan Prabu ya. Saya benar-benar di luar nalar ketika saya melihat, membaca, itu benar-benar luar biasa kejahatan mereka yang akan lakukan sama saya. Padahal jujur sahabat, saya katakan memang saya ini punya niat ya, artinya pengen membangun daripada pondok pesantren Padepokan di situ. Terhalangnya perjalanan saya karena mereka ganggu ya. Mereka ganggu di situ, mereka namanya mau sedikit banyaknya benar-benar merampas, ngambil hak saya. Maka dari itulah sahabat-sahabat, memang kalau kita tujuan mau hidup di jalan yang benar, baik, itu godaan dan tantangan, rintangan memang selalu ada. Ya, padahal saya sedikit banyaknya mencari, mendapatkan rezeki ya, mengumpulkan material-material ibaratnya kan, dari berbagai macam cara,
rezeki yang Allah berikan, sedikit-sedikit akan saya kumpulkan, tapi terganggulah sama mereka ini. Yang pasti saya ingatkan kepada sahabat-sahabat, karena jujur kalau kita bicara dalam masalah kekuatan, ya Cik Raden mengatakan di situ bukan Cik Raden merasa kuat, di situ bukan merasa Cik Raden hebat, di situ merasa tidak kalau sakti. Tapi disitulah keajaiban Allah ketika saya diberi yang namanya amanat ketika madu Cik Raden ini ya benar-benar berkhasiat, ya sangat ampuh. Sakit apapun, bagaimanapun Cik Raden rasakan itu memang luar biasa, ya sangat luar biasa. Di mana di situ Cik Raden pun mendapatkan madu ini tidak sembarangan, ya tidak sembarangan, karena madu inilah salah satu benar-benar yang namanya bisa menyembuhkan, menyehatkan, bahkan bisa mengobati dari berbagai penyakit. Ini hebatnya, penyakit apapun ketika kalian umpamanya pesan langsung sama Cik Raden, pasti sembuh, pasti sehat. Cik, gimana caranya saya mau pesan? Ya bisa, nggak susah, simple dan gampang. Jadi kalau Cik Raden ini ada paket, bahasanya paket, tinggal kalian milih saja. Ada yang 300.000, ada yang 400.000. Ini perlu saya jelaskan lagi ya, biar kalian yang baik yang sudah jadi anggota member, artinya sudah bergabung sama Cik Raden, baik yang belum. Jadi 400.000 itu apa aja, Cik? Itu kalian bisa mendapatkan madu 3, garam 2, minyak 2. Sudah berapa itu? 3, 2, 2. Sudah 7. Dapat lagi sari serbuk ajaib 2. Jadi 8. Ya. Saya ingatkan ya. Sekali lagi. 400.000 itu dapat 8. Madu 3. Ya. Minyak 2. Udah 5. Garam 2. Udah 7. Tambah lagi sari serbuk 2. Jadi 9. 9 itu sudah mendapatkan harga 400.000. Cik, cara menggunakan yang namanya seperti serbuk itu gimana caranya? Kalau sari serbuk, biasanya kan Cik Raden tadinya kan serbuk ajaib dari pantai selatan, dari dasar laut. Sekarang ini sari serbuk ajaibnya dari daratan. Ya. Jadi segala sari kita ambil menjadilah suatu obat, itu bisa mengobati segala penyakit. Diabetes, kencing manis, bahasa ya, asam urat, pegelin, encok, rematik, kebas-kebas, peredaran darah, sakit kepala, semua. Ya. Caranya gimana, Cik, minumnya? Kalian ambil gelas 1, gelas, kasih air panas. Kalian seduh, ambil 1 sendok, kalian seduh, aduk. Seperti kita ngaduk kopi ya, sampai larut. Diamkan dulu sampai agak dingin ya, agak kuku. Sudah itu kalian langsung minum. Sudah diminum yang namanya sari serbuk ini, langsung kalian minumkan madu 2 sendok. Ya. 2 sendok kalian minumkan. Itu diminumnya mau tidur saja ya. Jadi kalau ini bisa dalam waktu boleh dikatakan 1 minggu lah cukup ya. Jadi untuk pengobatan kalian tuh dalam 1 minggu itu saya rasa sudah bisa benar-benar sempurna, sehat, pulih bahasanya.
Kalau tidak percaya, ya buktikan. Saya tidak ada yang namanya katanya, saya nggak mau. Ceritanya nggak mau, saya benar-benar. Deal nyata, aktual kalau bahasa ininya. Jadi nggak usah ragu, nggak usah bimbang. Karena ini memang sudah kita bahasanya racik. Kalau bahasa secara ini sudah kita doakan khusus, ya, tidak sembarangan. Kita ritualkan kalau secara bahasa spiritual gitu ya. Yang 300.000 gimana, Cik? Ini pelan-pelan saja ya kita jelaskan. Karena saya pengen mengintai yang namanya mat loreng ini sampai keluar dari sarangnya gitu. Saya pengen tungguin ini. Siapa tahu nanti muncul seorang perempuan itu, saya tanya gitu, mau saya panggil apa maksud dan tujuannya. Kalau memang iya, ya mau saya ikat dulu dia itu. Saya pengen tahu informasi yang sebenarnya. Kenapa dia bisa bergabung sama si mat loreng sama Prabu itu. Nah, kembali ke masalah yang tadi ya, kita belum selesai. Yang 300.000 itu dapat apa saja? Saya ingatkan, itu 300.000 dapat aslinya 6. Tapi Cik Raden kasih 1 jadi 7. Pertama, madu 2, garam 2, sari serbuk 2, dan minyak pemikat 1. Jadi 7. Tinggal pilih saja. Mau yang 300.000 atau yang 400.000. Ya. Jadi segala sesuatu itu tidak ada yang namanya kata-kata mustahil. Segala sesuatu itu tidak ada yang namanya kata-kata kata dan cerita. Di sinilah suatu perjalanan yang harus Cik Raden jelaskan kepada sahabat-sahabat ketika kalian melihat kisah-kisah perjalanan Cik Raden. Dengan begitu dahsyatnya apa yang Cik Raden hadapi, gangguan, halangan, rintangan, dengan penuh kesabaran yang harus kita lalui. Yang namanya kita hidup. Kita hidup ini pasti ada tantangan, ada cobaan. Tergantung kita bisa nggak untuk menyikapi dan memerangi, dan bisa kita untuk menciptakan dalam suatu kesadaran. Ya. Jadi rugi kalian apabila kalian tidak melihat, tidak menyimak, menonton daripada apa yang Cik Raden tayangkan ini. Karena saya yakin nggak mungkin yang namanya antara si Prabu sama si perempuan itu tak berjumpa bahasanya. Karena saya yakin mungkin dengan jam-jam sekarang ini mereka akan muncul, akan hadir. Ya. Karena disitulah nanti saya akan tahu, menyimak, jelas, jalan nyata. Ya. Karena kenapa sahabat? Disinilah ya yang namanya perilaku dan kelakuan manusia. Apalagi jika dihadapi seperti sosok seorang seperti Prabu ini ya, boleh dikatakan itu sangat-sangat luar biasa ya. Ya artinya luar daripada jangkauan lah. Ya cuman yang berhubung saya penasaran saja, pengen tahu, pengen jelas artinya. Kalau memang artinya mereka itu nanti sampai di mana, saya akan ikuti begitu. Maunya apa? Jadi mat loreng ini sahabat, memang dia punya kekuatan yang sangat luar biasa ya. Jadi boleh dikatakan kekuatan dia ini, dia punya seperti ilmu-ilmu macan lah ya. Seperti itu, ilmu macan. Bahkan dia punya seperti kekuatan-kekuatan yang manggil-manggil seperti apa namanya, perewangan. Jadi perewangan itu yang selalu mengikuti, bersekutunya seperti itu ya. Dan ya sedikit pun nggak getar. Ya. Dan harus punya trik, punya cara
punya inisiatif bagaimana caranya untuk menghadapi mereka-mereka ini, harus benar-benar Cik Raden pikirkan yang matang-matang. Ya. Artinya penuh strategi, penuh kewaspadaan. Yang pasti pihak hati-hati. Cik Raden juga tidak menganggap mereka itu ibaratnya musuh lah. Tapi Cik Raden menyayangkan saja. Sangat menyayangkan dengan perilaku-perilaku yang mereka lakukan ini benar-benar di luar daripada nalar saya. Jadi mudah-mudahan ini ya saya bisa menyelesaikan suatu permasalahan ini. Kenapa saya belum bisa, artinya biasanya saya bergabung pada Lampung, ini karena belum bisa gabung karena kenapa? Karena jarak tempuh jauh juga. Saya lihat Bang Gey juga, artinya dia saya anggap sebagai di situ guru iya, saudara iya, orang tua iya. Kalau di YouTube dia itu luar biasa ya, tidak tanding kehebatan, kemampuan. Kita doakan saja semoga Bang Gey Lampung dengan sahabat-sahabat Cik Raden, saudara-saudara Cik Raden bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini, benar-benar bisa tuntas, selesai dengan apa yang kita harapkan. Bukan Cik Raden nggak bisa bantu atau mau bantu ya, karena Cik Raden juga di sini. Karena ada niat Cik Raden yang sudah sering katakan mau bangun padepokan ini, tahu-tahu mereka di sini ibaratnya datang salah satu penjelmaan wujud daripada Mat Loreng, dihantui dengan seorang Prabu yang otaknya licik busuk itu, ya, dia mau menguasai lahan Cik Raden. Makanya Cik Raden belum bisa kemana-mana sebelum permasalahan Cik Raden ini bisa clear, bisa selesai. Nah, maka dari itulah saya mengingatkan kepada sahabat-sahabat yang belum hadir, yang sudah hadir, yang sudah komentar, jangan lupa kalian share video Cik Raden sebanyak-banyaknya, ya, kalian bagikan. Jadi supaya kalian benar-benar mendukung, tidak pernah ketinggalan yang namanya tontonan-tontonan terbaru. Apalagi kalian sudah subscribe. Jadi subscribe itu cukup kalian tekan tombol loncengnya, karena itu gratis ya. Gratis di YouTube itu ada. Cukup kalian tombol lonceng itu. Di situ kalian sudah tekan tombol loncengnya, di situ kalian menandakan tidak pernah ketinggalan yang namanya tontonan-tontonan terbaru dari Cik Raden, ya. Dengan itulah bahasanya kalian benar-benar mendukung Cik Raden. Ya, sahabat, saya karena saya sama kameramen ini mau jalan untuk mantau keadaan perjalanan yang ada. Ya mudah-mudahan saya sama kameramen tidak ada kendala, tidak ada masalah ya. Jadi kalau saya nanti terjadi masalah, ya artinya kalian sudah tahu ceritanya bahwa Cik Raden ini mau jalan untuk memastikan yang namanya di mana sebenarnya mereka ini dan mau apa sebenarnya mereka lakukan. Karena mereka ini masih ada niat jelek, busuk, ya. Maka dari itulah saya selalu mengharapkan kepada sahabat-sahabat dukung terus. Oh ya, Cik Raden katakan lagi sekali lagi, apabila kalian pengen membutuhkan salah satu pengobatan, baik itu penyakit bahasa tidak kunjung-kunjung sembuh, ya, sudah berobat kemana-mana, sudah di lab, sudah di ronsen bahasanya, masih tidak kunjung sembuh, ya, silakan kalian hubungi Cik Raden, berobat sama Cik Raden, insya Allah dengan pengobatan itu kita berinteraksi dari via telepon jarak jauh, ya. Mudah-mudahan dengan apa keluhan kalian, baik itu dalam segi urusan baik rumah tangga, urusan apa, nanti
akan saya tahu. Kelihatan, jelas, nyata, kedeteksi lah ya. Apa kalau masalah penyakit, problema, permasalahan. Jadi semuanya itu akan tahu kalian semua. Sekali lagi, yang mau pesan madu silakan hubungi Cik Raden. Caranya transfer langsung ke nomor rekening Bank BCA ya, Bank BCA di nomor 2920 587162 ya. Di situ kalian langsung kirimkan foto transfernya, kirimkan alamat kalian dan nama kalian ya. Berhubung Cik Raden sama kameramen ini mau jalan, mudah-mudahan perjalanan Cik Raden akan tidak terjadi apa-apa. Jadi men, saya mau ngomong dulu men. Oke. Jadi kita mau jalan. Saya pengen memastikan yang namanya keberadaan. Ketemu di sini. Udah, Men. Sudah dari tadi aku nih. terus cari-cari kok nggak ada. Sama aku berapa hari mencari-cari Ada suara men. Siapa? Prabu sama Ahmad Loreng. Kemana Pak Prabu Ahmad Loreng? Gimana ini men caranya? Mat Loreng ini belum datang. Dia katanya mau ke sini. Ya kita kan janjian udah. Iya, tapi kan udah berapa hari kan Mimi nggak keluar. Iya. Nggak keluar. Saya coba. Iya, Oh, benar. sembunyi di mana? Ada suara. Ada titipan sesuatu untuk katanya suruh meracik ini lagi buat apa? Aduh. Modalnya si Siapa lagi itu men? Prabu itu, Prabu Raden. Iya. Iya, memang kita supaya dia istilahnya ini lagi apa? Dia baik lagi, apalagi nanti kita baru kita Astagfirullahaladzim. di sana Allahu kalau Akbar. bisa ya kita Siapa itu, men? kita apalah segala macam Iya. supaya dia tuh Coba men, tewas pastikan benar begitu. itu. Iya, kita harus Iya. katanya kita tuh Ahmad Loreng tuh mau bertemu dengan kita, mau rencanakan siasat baru untuk menghancurkan si modalin si Siapa Raden itu. Raden. Iya. Oh iya memang betul. Kemarin saya cari-cari, Mimi saya cari-cari. Hmm. Kata Mat Loreng katanya di ini katanya. Iya Di di suatu Bukit tempat Hutan. itu katanya di hutan itu katanya. Iya. Saya cari itu di hutan itu ya Mimi. Itu tidak ada Mimi. Itu karena di pagar goib sama si Mat Loreng. Agar Oh. tempat persembunyianku tidak diketahui oleh si Raden. Supaya jangan diketahui oleh Ciraden. Iya, kalau Oh. ketahuan nanti bahaya. Aku nggak bisa mencuri madu si Raden lagi. Sahabat. Iya. Kalau begitu Iya. nah ini si Mat Lorengnya juga belum datang. Ayo kita Apa sambil maksud berjalan dia? pelan-pelan Ayo. untuk memanggil si Mat Loreng itu. Di siasat yang akan kita rencanakan siasat baru lagi ini. Iya memang siasat baru lagi. Jadi supaya dia ini gimana? Supaya Ciraden ini Tumbang. ya satu ke sana, keduanya ya dia supaya baik dengan kita itu. Tapi kayaknya susah dia, memang susah. Harus ditumbangkan dan bisa baik dengannya. Susah ya Mi? Iya. Oh. Kita tenangin Iya. Dia ini apa rencananya? Kita Sini aja sini. Ya, sini aja. Jangan cari rencananya mana? Di sini. apa ini? Ada apa? Ada seseorang yang mengintai. Iya, sepertinya ada yang mengintai kita ini. Makanya saya berhenti dulu. Agak-agak jauh sepertinya ada Iya. seseorang yang mengintai. Iya, sebelah sini dikit, sebelah sini dikit. Sebelah sini dikit. Oh, Jangan di sana. oh iya. Nanti ada ini. Kalau sampai kita kecelakaan kan bahaya. Iya, satu. Iya. Kalau kita ketahuan nanti kita akan susah. Iya, Rencana betul. kita akan gagal kembali. Bisa kemarin itu bisa gagal. Gimana caranya tuh? Padahal sejengkal lagi kita bisa sukses itu rencana kita. Iya, Kenapa kok bisa sampai gagal? Rencana yang Betul kedua lah. ini harus jangan sampai gagal, harus Ya. berhasil. Justru itu kita gagal itu kegagalan kita itu supaya kita lebih bisa ini lagi gitu. Itu buat cambuk dan buat pelajaran bagi kita itu Mimi. Ya kalau kita sudah itu kan kita gagal Iya. terus. Itu bagaimana caranya kita supaya jangan gagal Mi? Iya, Itu benar, iya. benar. Nah kan Mimi udah meracik istilahnya obat itu kan Iya, sama si Mat Loreng. sama Mat Loreng ya. Iya. Dan kita katanya kita akan berjumpa dengan
si Mat Loreng. Aku udah janjian sama si Mat Loreng di sekitar sini. Di sekitar sini dia. Iya, tidak jauh dari sini. Ya, tapi dia nih belum Tapi belum keluar ada dia. Katanya sih di tanda-tanda hutan dia, sini. dia di tengah hutan katanya di sana. Mm-mm. Memang ada kayu besar di sana, cuman dia nempel di kayu itu dia bisa menghilang gitu, Mi. Iya, memang benar itu Iya. tempat persembunyiannya. Apa kita jalan bentar? Apa di sini aja? Ya mestinya kita jalan ini. Iya. Jalan kita. Mm-mm. Iya. Mestinya sembari jalan nih sembari ngobrol kita. Iya. Gimana ininya kan? Sambil nunggu si Mat Loreng. Iya. Di mana tempatnya? Pokoknya rencana yang kedua ini jangan sampai Firasat Jangan sampai gagal. gagal. Iya. Harus berhasil. Kalau sampai gagal kita, waduh. selalu benar. Benar kita. penyakit Bahaya kita kalau sampai gagal ini. perempuan sama si Iya. Prabu ini. Raden malah ini dia. Kita ada lokasi baru atau apa itu ini. Jadi Hmm. walaupun bagaimana tempatnya itu lokasi dia kita harus rebut. Benar sekali. Pokoknya aku mencari titik lengannya si Ceraden. Pasti ada suatu titik itu si Ceraden. Mana mungkin nggak Iya. sehebat-hebat Iya benar Mi. manusia, apalagi lelaki. Kalau Gini sama nih, perempuan nih. pasti akan takluk. Mimi kan perempuan cantik ya. Iya. Nah, perempuan cantik ini bagaimana caranya merayunya Cik Raden ini Iya, benar. supaya dia tuh suka apa gitu. Iya. Nah, pas dia itu nah baru di sana mau disuruh ini Mimi apa? Bikin bawa map nanti atau apa suruh tanda tangan itu. Iya, itu Iya. yang kita pikir cuman tuh susah bagaimana Kalau dia sudah caranya. dikasih ramuan atau apa kan dia enak dia. Iya, benar, benar. Dia menurut saja apa kita perintah kita dia tanda tangan. Iya, cuman tuh Nah, kan tapi kenapa dia tuh susah dan selalu tahu ketika kita mau memberi sesuatu padanya ada seseorang di balik dia itu. dia Ada yang dia ini melindunginya. dia tuh ada yang melindungin. Jadi seperti sosok gaib ya bagaimana benar. itu dia yang lindungin dia. Makanya kita harus hati-hati. Tapi aku tuh penasaran dengan sosok si itu apa? Cik Raden itu. Ya, memang benar sih. Di balik belakang si Cik Raden itu ada sosok yang membantunya. Ya justru sosok apa gaib ini. Gaib, Iya. yang Iya. gaib itu yang bantu dia. Iya. Jadi Makanya penasaran aku siapa itu sosok itu tuh. Sangatlah hebat. Itulah makanya. Jadi begini susah bagaimana cara bisa cerita menghancurkan membinasakan si Cik Raden itu. Betul. Iya. Ya supaya dia binasa itu ya Iya, kita harus beres. mengatur siasat. Gitu. Ya, Ya kan? harus mengatur siasat kita kalau dia Kalau dibiarkan supaya dia binasa gitu. Iya, Kalau tidak, bagaimana caranya kita? iya, Iya, tidak selesai urusan kita. benar. Di Mat Loreng kemana? Ya, kita sambil jalan. Tidak. Ya, di sini ya. Ayo. Di sini nanti berhenti dulu. Iya, berhenti. Masih capek ini. Iya, itu Iya. duduk situ tuh. Kita ini duduk di sini dulu. Kita sambil panggil Mat Loreng. Mat Loreng, di mana kau? Iya. Mat Loreng, Itulah, dia ini nggak mau ini dia. nggak mau keluar. Nggak keluar dia. Katanya kita janjian di sini nih. Ya justru itulah. Iya. Aman. Sini. Iya. Iya. Tapi dia nyatanya tidak ada. kita pantau terus. Bingung saya juga carinya dia nih. Iya. Mana ini? Mat Loreng, coba panggil Prabu. Loreng. Mat Loreng. Di mana Loreng. kau? Aku Hei. sudah menunggumu. Di mana kau? Apa itu? Itu ada seseorang, sepertinya. Di mana? Itu. Saya tidak melihatnya, Mi. Coba kau lihat. Coba aku lihat. Wah, cuma seekor tikus lewat. Wow. Berarti ini penjelmaan ini. Menjelma. Berarti tadi seperti Mat Loreng. Emang dia, Kenapa tikus ya? Sampai di mana? mungkin dia bisa berubah? Apa penunggu hutan ini? Ya ini bisa jadi yang penunggu hutan ini. Iya, iya. Penunggu hutan bisa jadi. Iya. Banyak. Si Cik Raden juga tidak muncul ini. Iya. Iya, ini memang jangan sampai dia muncul. Kalau dia muncul di hadapan kita, hancur sudah kita siasat kita. Kurang Kita pasti ajar akan- beneran ini. Iya. Susah lagi kalau sampai ketemu sama si Ceraden itu. Jangan sampai ketemu sama Ceraden. Oh, berarti kita jangan sampai ketemu dengan si Raden. Jangan, kalau sampai ketemu bahaya bagi kita. Rencana Iya, kita iya. akan gagal dan dia pasti akan mengintai kita
Emang tahu apa rencana kita selanjutnya? Mestinya dia tidak tahu. Hmm. Iya, rencana kita selanjutnya dia tidak tahu, Mi. Hmm. Iya. Kita coba ikut. Kita dulu kita pantau. Mat Loreng. Mat Loreng. Ada suara sesuatu. Mendengarkan nggak tuh? Iya, memang ada. Cuman pas dilihat ke sana tidak ada manusianya. Lorengnya tidak ada. Dilihat ke sini. Iya. Apa kita harus bawa tuh masuk ke sana? Ayo. Ayo, masuk kita. Ya, kita masuk dulu ke situ. Ya. Kita masuk aja ke sana. Pelan-pelan ya, capek juga. Hmm. Iya. Mat Loreng. Gimana kau? Aku sudah datang. Mat Loreng. Masuk lagi ke sana, kita ikutin aja. Itu dia. Itu sepertinya dia ada bayangan. Itu. Cobalah kamu lihat. Mana? Itu ada suara. Hah? Kamu dengarkan suara itu? Ada suara. Ada suara. Lari di dalam sana. Di dalam ada kelebatan begitu. Oh, itu mungkin penunggu dari ini hutan ini. Apa penunggu hutan ini? Iya, sepertinya. Sepertinya dia Kita intip terus sama. pakaian itu. Iya. Apa dia ini apa? Temannya si Mat Loreng Mana dia? untuk menjaganya. Iya, Penjaga Mat Loreng Iya, sepertinya. yang menjaga Mat Loreng kali dia nih. Iya. Iya. Coba kamu ini telepati dengan dia. Ya udah. Coba. Telepatilah dengannya. Mat Loreng. Masuk lagi mereka. Kita intip bersama. Kita ikutin. Pihak mana emang keluar baru kita. Di mana kau? Iya. Oh iya, katanya di sini, Mi. Iya, di situ. Iya. Apa kita harus masuk situ? Ya harus masuk sini, Mi. Sekarang juga? Sekarang, Mi. Sekarang? Ya. Kita harus masuk ke sini. Kamu melihat ada ini? Ada kelebatan di sini. Oh iya itu. Ayo cepetan. Ayo. Kita ikut sama. Ada kelebatan di mana? Kita ikut sama. Seperti mana? Di sini di balik pohon ini tadi. Masih kelihatan men. Benar ya? Iya. Hati-hati men. Tuh. Men, hati-hati men. Iya benar sekali itu. Mat Loreng, di mana kau? Tunjukkan. Mana kamu muncullah. Aku udah capek. Burung ini kayaknya nih ngasih tahu di mana jalannya nih. Di mana tempatnya? Nah, di mana tempatnya? Burung hantu. Sana coba tanya sama itu penunggu sini. Itu. Burung hantu. Nah, itu tanyalah. Burung hantu. Di mana Mat Loreng berada? Kamu tahu nggak beradaan itu? Tanya aja sama itu penunggunya itu. Burung hantu. Tapi mereka tidak ada Di dalam masih ada. jawaban. Keluar. Tidak ada jawaban mereka. Hati-hati men. Hati-hati men. Hati. Tidak ada jawaban nih. Iya. Ada di sini. Ada. Coba Mana? kamu panggil lagi, telepati lagi. Ya. Mat Loreng, aku udah di sini. Itu dia, itu. Mana? Itu. Bukan, itu hanya bayangan. Hanya kelebatan bayang. Hanya kelebatan bayangan.